Oleh karena itu, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya, demikian juga kita semua diajak untuk memberikan pengampunan kepada kita sesama kita itu tanpa batas. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 11 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Clara. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih, Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya, kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan, mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Marilah kita siapkan bacaan Injil kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudari-saudara sekalian yang hari ini 11 Agustus Pesta Santa Clara dari Assisi. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang murah hati dalam memberi pengampunan. Pengampunan ini menjadi sangat penting dalam hidup kita karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita semua pasti pernah berbuat salah terhadap orang lain. Dan karenanya, relasi kita dengan sesama menjadi renggang bahkan putus dan berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan, pertemanan, kerjasama akan mudah retak dan rusak jika relasi itu tidak diikat dan dikuatkan kembali dengan kasih pengampunan. Pengampunan bukan hanya untuk memaklumi kesalahan dan menerima kelalaian itu, tetapi untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Pengampunan membuat merasa orang itu dikasihani dan mengasihi. Ada sikap saling menerima dan memahami yang menjadi tanda dan bukti kedewasaan iman kita. Oleh karena itu, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya, demikian juga kita semua diajak untuk memberikan pengampunan kepada kita, sesama kita itu, tanpa batas. Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas. Kita mau membuka hati kita untuk saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita. Mereka yang bertobat, yang menyesali kesalahan-kesalahannya dan mau menjadi lebih baik lagi. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan untuk sesama kita. Lebih-lebih mereka yang mohon pengampunan kepada kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan anugerah untuk berani dan mau mengampuni. Ya Bapa, semoga kami bisa menjadi pribadi yang murah hati dalam mengampuni sesamaku. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai
Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati. Karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, Memaafkan dengan tulus hati. kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan nanti kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.